Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun Anda berada. Sahabat UIR, kita kembali bertemu dalam bincang-bincang santai bersama dosen Universitas Islam Riau pada program UIR News, Ruang Akademisi Mendedah Informasi. Nah, siang ini kita berbincang dengan salah seorang dosen dari Fakultas Teknik UIR. Namanya Bapak Insinyur Mardianto Manan. Ada hal istimewa yang baru terjadi pada Pak Mardianto. Beliau baru saja diangkat menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, daerah pemilihan Kuantan Sengingi atau Indragiri Hulu. Dua. Pak Mardianto anggota DPRD pengganti antar waktu. Kebetulan setelah selesai pemilihan kepala daerah di Kuantan Sengingi dan Indragiri Hulu, ada salah seorang anggota DPRD yang ikut mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Nah, Pak Mardianto ketiban rezeki. Dilantik menjadi anggota DPRD antar waktu karena syarat untuk menjadi calon kepala daerah harus berhenti atau mengundurkan diri dari DPRD. Kami ucapkan selamat Pak Mardianto Manan, ya, terima kasih, menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, daerah pemilihan Kuantan Sengingi dan Indragiri Hulu. Nah, Pak Mardianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di tempat tugas yang baru ada suasana yang berbeda. Amin. Amin. Apa yang bisa diceritakan Pak Mardianto setelah dilantik menjadi anggota DPRD? Iya, terima kasih Bang Sab gitu. Banyak kejutan-kejutan sebenarnya yang perlu saya ungkapkan. Mungkin salah satunya mungkin adalah bahwa orang mengatakan retak tangan itu siapa yang bisa menduga. Digantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas kami. Ada orang istilah katakan kalau dikatakan ini semacam jabatan atau musibah itu tidak berpintu dia. Ada juga orang menyebut amanah. Ada yang menyebutkan amanah, ada yang menyebut musibah, innalillahi, semuanya serasa kita bercampur baur di situ. Tapi ketika menerima SK perasaan bagaimana? Ya, waktu menerima SK itu memang ada dua kegalauan gitu. Galau yang pertama dulu kita selama ini dari awal saya tinggal di Kuantan di Provinsi Riau, tamat S2 saya tahun 97 sebagai master teknik gitu. Pulang ke Pekanbaru saya banyak mengkritisi, membuat opini, membuat tulisan, semua intinya mengkritisi. Sekarang nampaknya saya yang akan dikritisi orang lagi. Sebentar lagi siap-siap didemo oleh mahasiswa. Itu yang saya takutkan, yang salah satu sisi itu. Karena saya tengok tentu banyak unsur-unsur kepentingan di dalam. Tapi saya juga berniat, karena kita juga ada latar belakang akademisi, insya Allah ke depan saya juga akan menjaga itu. Bagaimana ke depan kritisi tetap berjalan, komunikasi tetap kita jalankan, kemudian juga berkoordinasi sesama itu. Termasuk kita ke perguruan tinggi hari ini gitu. Termasuk ke perguruan. Ya, kemarin yang dilantik kan dua orang. Satu Pak Zulkifli Indra. Kebetulan Zulkifli Indra juga alumni Fakultas UIR, Hukum UIR. Dia cakapkan saya seperti itu. Saya juga dari UIR Pak Manto. Saya dosen UIR saya bilang. Jadi dua pengganti antar waktu yang kemarin dilantik oleh Ketua DPRD Riau dari keluarga besar sama-sama dari UIR. Nah, setelah dilantik Pak Mardianto, tentu sudah mulai melaksanakan tugas. Apa yang terasa pada hari pertama, kedua melaksanakan tugas? Saya dengar langsung pergi ke Jambi. Hari itu dilantik, lalu setelah dilantik jam 11 langsung dilanjutkan dengan paripurna tentang lahan kritis. Waktu itu kita ikut, kemudian langsung lagi rapat komisi. Saya kebetulan Komisi 4, Komisi Pembangunan Infrastruktur. Kemudian di Komisi 4 itu kita menerima waktu itu kebetulan tindak lanjut dari pertemuan dengan SDM tentang ada rencana
pembuatan ramperda tentang minerba, tentang galiansi dan sebagainya gitu. Saya juga ikut di dalam itu sebagai orang baru, tentu menjadi anak yang baik gitu. Daripada saya diospek oleh Komisi 4. Nah, kemudian selesai dari SDM selesai, kami sholat asar. Habis sholat asar justru ada pertemuan lagi untuk mengatur, sudah diagendakan sudah lama. Saya aja kebetulan baru masuk waktu itu, bahwa rupanya besok paginya hari Selasa itu, besok paginya 6 subuh harus berangkat kunjungan lapangan. Yang pertama menengok jalan rusak di Air Molek ke Japura, kemudian menengok jembatan yang hampir patah di Kota Baru Selensen Indragiri Hilir, kemudian langsung melanjutkan naik motor lewat darat ke Jambi, kunjungan tentang menyinkronkan ramperda yang akan kita buat tentang minerba galiansi dari SDM yang Provinsi Riau. Kita berkunjung ke SDM di Provinsi Jambi karena mereka sudah punya ramperda. Tentu banyak sedikitnya kita perlu belajar, berguru ke dia bagaimana kisi-kisinya. Harapan kita tentu lebih baik antara perda yang kita urungkan dengan yang akan kita buat. Energi harus fit. Iya, baru sampai pagi tadi jam 2. Jam 2 kita pagi sholat subuh jam 5 itu baru 3 jam tidur. Kemudian tidur lagi. Makanya ada juga kawan yang bilang, ini semenjak Dewan kok bangunnya lebih pagi katanya. Padahal ini perlu saya luruskan, ini bukan lebih pagi. Cuman apalagi Bang sekarang kan isu-isu corona. Kalau imun kurang, kekuatan kurang, lalu kita paksa tidur hanya 3 jam, 2 jam itu rasanya perlu kita istirahat lagi. Kita bangunlah sampai jam 10:30. Langsung ke WIR. Langsung ke UIR, saya telepon naik ke UIR, tapi dari pihak UIR kok lambat dibangun sekarang ya. Agak malu saya kan tidak subuh. Saya ingatkan gitu, saya klarifikasi, saya jam 5 tadi bangun, sholat subuh, saya sambung lagi gitu, langsung ke UIR sekarang. Nah ini gimana menjaga keseimbangan antara tugas di DPR? Apakah masih tetap mengajar di Fakultas Teknik? Itu juga salah satu agenda saya ke sini, saya juga datang ke sini. Seharusnya gini kemarin, saya ada janji juga mungkin sama Bang Sabtu ini saya katakan juga nanti, Bang, saya jam 10 nanti dilantik di Dewan hari Senin. Insya Allah hari Selasa pagi saya menghadap. Waktu saya diperkenalkan sama Bang Sabtu itu. Kita sepakat waktu itu dia masa waktu. Tapi karena ini mendesak rasanya tentu kita memilah mana yang prioritaskan juga nanti. Bukan berarti ini tidak prioritas ya. Bagi saya UIR adalah prioritas segalanya untuk apa ini. Tapi karena ini terlambat baru datang pagi, sekarang agak kurang agak lelah gitu. Saya datang, selesai acara ini saya ingin menghadap sama rektor sebenarnya, menyerahkan nasib saya ke beliau. Menyerahkan nasib namanya. Sebelum nasib terus serahkan ke Pak Rektor, kita serahkan ke kopi nih. Ini kopi agak enak. Ini kopi Aceh ya? Kopi Aceh ya? Kopi khusus ini. Oh iya. Kemarin saya waktu pertama ke sini belum nanti Dewan kopinya hitam. Sekarang udah mulai apa nih? Ada perkembangan. Menyesuaikan. Nah jadi gini Pak Mardianto, kan di samping sebagai seorang akademisi, Pak Mardianto kan juga sangat dikenal sebagai kritikus atau pengamat perkotaan. Dan sempat juga dipakai pikiran-pikirannya oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam perencanaan pembangunan. Belakangan ini isu yang paling krusial dan menyedot perhatian warga kota adalah soal sampah. Nah, soal sampah. Sampah ini kan menumpuk di mana-mana. Dan ini menjadi senjata bagi kelompok-kelompok yang kritis untuk menyerang wali kota. Yang menyebutkan bahwa wali kota ini tak sanggup mengelola sampah. Saya ingin Pak Mardianto cerita juga gimana sebenarnya soal pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru sepanjang yang Pak Mardianto ketahui. Makasih Bang. Kita kan akademisi, bicara kita akademik juga. Tentu dengan yang sangat terpola, tanpa kita menyudutkan, kita tinggalkan dunia politik nanti. Mungkin ada silakan orang, tapi kita sekarang masuk ke kampus akademisi. Pengolahan sampah itu adalah salah satu pengelolaan namanya sistem jaringan. Sistem jaringan di kota tuh banyak. Ada sistem jaringan drainase, sistem jaringan jalan raya, sistem jaringan telepon, listrik dan sebagainya. Artinya sistem jaringan itu persis kondisinya seperti jaring. Kalau kita main poli ada net jaring, satu net aja terputus. Kalau kita semes masuk ke lubang itu, artinya bola tidak sah masuknya. Artinya apa? Sistem jaringan itu tidak boleh terputus satu titik pun. Satu untayan itu tidak boleh terputus. Apabila terputus satu untayan, maka akan terjadi kredit dan musibah nantinya. Nah, kita larikan ke sampah. Sampah
mulai dari pembuangan sampah dari mulut orang, sampah yang dibuang ke tanah atau ke rumah atau ke tempat tong sampah. Sampah itu dibuang nanti ke lingkungan RT RW. RT RW akan membuang kepada TPS. TPS akan membuang pakai truk dengan TPA sampai ke tempat pembuangan. Apakah dimodifikasi, apakah dipergunakan atau dibakar dan sebagainya penggunaan itu. Artinya saya katakan dari pembuangan sampah awalnya sampai ke TPA itu namanya sistem jaringan. Tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Apabila terputus salah satu, terjadi penumpukan pada tempat yang terputus tadi. Nah, kembali sekarang orang menyorot sampah menumpuk di mana? Di pinggir jalan. Dari LPM mungkin dari desa, dari kelurahan mungkin sudah sampai ke TPS, tempat penampungan sementara. Kemudian dari tempat penampungan sementara dulunya oleh pemerintah diserahkan pada pihak ketiga. Pihak ketiga. Dulunya pada masa 2020. Sebelum pihak ketiga? Dulu ada LPM, LP dan sebagainya. Zaman Bung Herman Arbula diserahkan pada warga sekitar. LP, FPM dan camat. Nanti bisa kita bahas satu persatu di situ. Apa untung ruginya. Jadi diserahkan pada pihak ketiga 2020. Dan itu ditenderkan. Diambil pihak ketiga. Pihak ketiga adalah PT. PT pikirannya profit oriented. Apa artinya? Mengejar keuntungan. Nah, dan dia kontrak dia. Dan dalam jangka waktu 1 tahun. Iya. Berarti mulai dari Januari sampai Desember. Itu dia. Berbeda dengan perguruan tinggi Juli mungkin sampai Juli berikutnya. Ada tahun anggaran 2020-2021. Tapi kalau nama PBD tidak boleh tidak. Per 15 Desember habis, DHO-kan diselesaikan selesai. Artinya dari Januari ke depan nggak tahu siapa yang mengontrak. Ada masa transisi. Masa kosong agak 2 bulan. Menjelang ada kontrak baru. Nah, masa kekosongan ini itu yang saya katakan Bung Firdaus MT, saya katakan agak keras. Sengaja dia melalaikan ini. Sengaja meninggalkan itu. Loh, kenapa sengaja? Terkesan penuding itu. Kenapa sengaja? Ada beberapa argumen saya. Yang pertama, kejadian seperti ini bisa dibuka di Google. Pada tahun 2019 Mardianto juga ngomong, jangan terjadi lagi. Artinya ini sampahnya sudah pekerjaan rutin. Dan kredit seperti ini sudah lama-lama. Bahkan pernah dulu mau lebaran, masih ingat abang waktu lebaran, ditumpahkan tong sampah itu di depan mulut rumah wali kota. 2019, 2018, 2019 juga ada. Bisa kita cari. 2020 terjadi lagi. Artinya sengaja dia tidak menyinggung, menyempurnakan kesalahan itu. Sapi saja masuk ke Kenapa tidak diantisipasi? Harusnya ada masa transisi yang kosong antara bulan Januari sampai ke Maret atau Februari. Nah, ini mestinya diantisipasi. Diantisipasi di akhir tahun kemarin. Bung Dinas Agus Parmono atau DLHK gitu, kontrak sampai sampai kapan? Per 30 Desember. Lalu 2 Desember habis kontrak. Bagaimana nasibnya Januari? Itu perlu dijelaskan. Apakah diserahkan pihak ketiga yang baru bayangan? Apakah diserahkan kepada LPM atau diambil dana kredit, dana apa namanya Bang? Dana musibah, dana apa tuh? Dana bencana alam. Dana bencana alam tuh apa namanya? Diambilkan ke sana. Artinya manajemen wali kota di akhir akan tutup buku, dia sudah merancang itu. Dia tidak lakukan sengaja. Yang kedua saya berpikir Bung Firdaus MT ini kan sudah doktor. Saya baru kandidat doktor. Artinya mata pikirnya lebih tajam dari seorang Mardianto. Karena manajemennya sudah bagus, IPDN loh. Tapi sesama alumni. Sesama alumni. Nah, disinilah sebenarnya kepiawaian kita itu. Kalaupun kawan kita, kalau salah kita ingatkan. Pertanda kita cinta sama alumni, kita ingatkan dia. Kalau agak kasar mungkin kita ajari dia. Jangan terjadi keempat kali lagi. Karena ikan menohok bagi lawan-lawan politik, akan apakan. Ini saya katakan bahwa harusnya ke depan 2021 akan habis masa kontrak, dudukkan secara bersama. Apa yang terjadi sebelum tender ini dilakukan, makanya siapa menanyakan. Ingat Bang, secara akademik, satu orang jiwa mengeluarkan 0,5 sampai 0,8 kilogram per orang. Satu hari. Satu orang. Satu kepala keluarga. Satu kepala keluarga. Satu jiwa. 0,5 sampai 0,8. Artinya penduduk Kota Pekanbaru sekarang mendekati 1,2 juta jiwa. 1,2 juta jiwa dikali aja 0,8 yang angka maksimal itu lebih kurang 800 kilogram satu hari. Itu tidak bisa ampun. Itu kalau dihitung dari penduduk malam. Apa arti penduduk malam? Orang yang tinggal di sini, menetap di sini, punya KTP di sini. Tapi ingat, Pekanbaru kota metropolitan. Ada juga penduduk siang. Penduduk siang tuh banyak orang Pandau yang KTP Kampar
tinggal di sini. Tinggal sini. Sore dia ke sana. Tapi yang nama sampah nggak mungkin taruh ke kantong, tetap tinggal di sampah. Ada orang lipat kain, pelalawan, kampar, bahkan orang Kuantan bekerja pagi ke sini, sore dia pulang. Itu dia. Nah, itu kalau dihitung sampahnya 1,2 kali 2, hampir 2,5 juta jiwa mengeluarkan sampah. Jadi angka yang 800 kilogram yang kita dapat bisa 1,6 berapa kali ton sampah itu? Berapa ton? Tinggal aja dibagi per 10.000 gitu kan. Artinya kan ini sangat apa? Kan di saat itu dilakukan pembiaran 1 hari, 2 hari, apalagi berminggu, ya mengundang lalat. Akhirnya keluarlah di dalam mau sampai ini kecuali anjing. Ini kan tak budaya Melayu lagi namanya gitu. Sudah beragam umpat caci maki, cara. Iya, iya. Ada dikatakan wali kota tak peduli. Kalau bagi saya memang wali kota tak peduli jadinya seperti itu. Tak dulu kan sebelum diserahkan ke pihak ketiga. Sampah ini dikelola oleh kecamatan. Iya. Nah, armada itu diserahkan kepada kecamatan. Kemudian petugas kebersihannya juga diserahkan kepada kecamatan. Iya. Nah, saya lihat penanganan di tingkat kecamatan relatif lebih bagus dibandingkan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga. Pihak kecamatan kan dia lebih pada aspek pengayoman, melaksanakan tugas pokok pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat. Beda dengan swasta yang orientasinya profit. Habis kontrak dia tinggal selesai. Nah, menurut Pak Mardianto, ke depan nih yang efektif itu yang mana? Iya. Sebenarnya dua hal yang tadi itu ada dua sisi mata uang yang saling bisa dikatakan saling menguntungkan, bisa saja saling merugikan. Artinya kalau dalam akademik ada sisi positif dan negatifnya. Kalau diserahkan pada pihak ketiga, sisi negatifnya kita tinjau dulu. Rasa partisipasi masyarakat sekitar yang dikontrakkan kecamatan terpilih. Ingat di Kota Pekanbaru tidak semua dikontrakkan, hanya beberapa kecamatan. Dari 12 kecamatan. Iya, dari 12 kecamatan ada 6 atau berapa gitu ya. Termasuk Tampan, Tampan masuk itu tempat saya gitu. Contoh di tempat saya tinggal di Tampan Delima. Suatu ketika RT RW kita ajak gotong royong. Yuk kita gotong royong sekitar Jalan Melati Indah. Loh, kenapa? Ya kan kotor jorok, ilalang dah panjang, dah sampah dah banyak gitu. Ngapain kita gotong royong? Kalau kita gotong royong dia ada kontrak 6 miliar kok. Kita yang bersihkan, dia yang ngambil untung enak kali. Biar aja datang pasukan kuning. Tuh sekali sebulan dia datang gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak-bapak sampai merokok, duduk kedai kopi. Pasukan kuning gotong royong dengan truknya sambil merokok. Ngapa du katanya ada membersihkan sampah, kata orang bersih sampah. Bantu kami, ngapa lo kalian bantu kan ada PT punya kontrak katanya. Hilanglah rasa partisipasi. Ya, itu di pinggir jalan yang sepanjang dikontrak oleh pihak ketiga tadi gitu. Hilang rasa kebersamaan. Kecuali di perumahan di dalam tuh mungkin masih ada gitu. Ini juga agak negatif ya. Lalu kalau seandainya terjadi hal seperti ini, penumpukan, katakanlah di Kecamatan Tampan, katakanlah dikecilkan lagi pada Kecamatan Tampan, Kelurahan Delima gitu. Lalu kita minta, Pak Lurah, Pak Camat, itu memalukan. Loh, kenapa Pak memalukan katanya? Itu kan pihak ketiga, bukan saya gitu. Itu dia negatifnya. Tapi kalau positifnya, kalaulah pengolahan sampah ini serahkan pada pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga itu adalah profesional, ya profesional gitu, itu saya rasa sudah memberikan pendelegasian wewenang dari wali kota, dari pihak Pemko kepada pihak ketiga. Di saat sampah tidak kelola, dipanggil. Ada dalam statuta kontrak itu, jika dia lalai, tidak terangkut sekian per hari, ton dan sebagainya, you dikasih SP1, SP2, SP3, dipecat. Lalu di opnam berapa sampah yang terangkut, persentase opnam tadi itu yang dibayar. Sisanya tidak dibayar. Katakan 6 miliar hanya 50% yang terangkap, 5 ke 6 hanya 30 miliar. Nah, selama ini profesional enggak mereka? Saya melihat ada kekurang profesionalnya ya. Dikatakan tidak juga, dia sudah mengangkut itu. Artinya kurang profesional. Saya melihat yang mungkin ke depan mungkin proses tender masih ada berkembang isu-isu yang berkembang bahwa pemenangnya adalah biasanya cenderung orang-orang yang kadang bicara ada isu banyak terpedal di sana, orang yang sudah dekat mungkin dengan unsur-unsur penentu kemenangan itu. Lalu ada lagi saya tengok dulu 2018 kalau tidak salah, saya 2018 2017 pemenang itu adalah yang sudah blacklist dia perusahaannya di Gondar Gebang, tak tahu dimenangkan besoknya. NKK juga nih, nolong kawan-kawan. Itu dia kadang-kadang itu. Jadi makanya saya bilang sepanjang profesional. Kalau profesional kan 3 syarat untuk memenangkan tender tuh. Saya selama berkisar di LPJK lama dulu. Yang satu adalah anggaran. Dia harus punya duit. Dulu kan
3 tahun. Kenapa tidak angkut sampah? Nggak ada bayar gaji karyawan. Kena 3 bulan Pemda. Salah. Orang yang menang itu sudah terkuras dari 10 menjadi 5, menjadi 3, menjadi 1. Satulah yang terbaik. Yang terbaik mana? Kuncinya 3. Punya dana yang cukup. Yang kedua, dia punya pengalaman sejenis yang sudah ada. Itu benar Gebang kemarin. Walaupun kena blacklist. Yang ketiga, dia punya KD. Namanya kemampuan dasar. Kemampuan dasar untuk mengolahkan itu. Bidang persampahan juga. Bukan bidang membuat jalan raya dan semenisasi gitu. Spesifikasinya. Spesifikasinya. Nah, sepanjang itu terakomodir, diserahkan ke dia. Harusnya pemerintah memberikan, harusnya wewenang pemerintah didelegasikan pada pihak ketiga. 100% tanggung jawab terletak di pihak ketiga. Kalau salah, langsung dieksekusi. Itu kalau profesional. Kalau tidak, ada NKK yang susah juga. Inilah yang terjadi jadinya. Seperti sekarang. Iya. Lalu yang kedua lagi Bang. Yang kedua tadi bagaimana diserahkan kepada Pemda kecamatan. Masa lalu Bung Herman Arbula bagus juga secara positifnya dia kerahkan pada pihak kecamatan. Di saat di kecamatan itu sampah tidak benar, ada kita nilai oleh tim. Penilaiannya siapa kecamatan yang paling kotor dikasih bendera hitam Bang. Masih ingat Bang? Saya masih ingat diwawancarai. Sekarang tidak? Sekarang tidak ada lagi penilaian itu karena camat tidak bisa dilibatkan karena pihak ketiga. Apa yang mau dinilai? Lepas tangan dia. Karena delegasi sudah muncul pada pihak ketiga. Hilang wewenangnya. Kalau dulu semua kecamatan berlomba. Asal kotor camat turun. Lurah mengingatkan. RT RW mengingatkan. You buang sampah. Lalu RT RW juga tak punya pungutan namanya retribusi. Retribusi dipungut kepada warga di saat mereka melakukan pelayanan. Kalau sekarang retribusi dipungut, kalau tak ada pelayanan tak bisa juga gitu. Sehingga wali kota bisa menegur camat akan diberi bendera hitam di semua kecamatan itu kan memalukan juga. Itu juga menjadi aib bagi camat, lurah dan RT RW. Oh kita dapat bendera hitam, besok kita berbenah lagi. Akhirnya besok lebih apa. Saya masih ingat waktu itu diwawancarai oleh media mingguan besar kita Azam medianya waktu itu. Azam waktu itu. Itu pemretnya Safriadi itu. Itu saya lupa ingat itu pemretnya diwawancarai Azam setiap minggu itu. Azam waktu itu ganas, sekarang nampaknya kurang apa lagi. Atau memang ya. Jadi waktu itu diwawancarai itu karena bendera hitam jadi ada semacam nilai plus begitu dan saya sering buat artikel juga waktu itu di Azam itu menjelaskan bahwa ada beberapa keuntungan itu dapat adipura, tidak terjadi lagi adi yang berpura-pura. Kalau sekarang masyarakat ketiga terkesan adi yang berpura-pura, pura-pura bersih, pura-pura baik tapi diserahkan pada pihak ketiga. Nah, kita apa arifkah untuk menyalahkan Pak Wali saja tanpa melihat tingkat kesadaran masyarakat? Nah, itu dia. Memang. Karena kita amati ada juga masyarakat yang mengelola secara sendiri sampahnya. Dia upahkan orang mengangkut dari pintu rumahnya, nanti dia bayar 20 atau 30 ribu satu bulan, sampahnya diambil oleh orang lain, tadi dia bawa ke TPA entah kemana. Tapi kan ini kesadaran itu juga rendah. Ya, saya setuju itu. Itu saya katakan tadi termasuk dalam sistem tadi. Itu sistem dari sumber dayanya, sumber daya manusianya. Dari pelaku masyarakat, lalu penentu RT RW sampai ke camat, sampai ke wali kotanya. Saya tidak, ya kita harus arif juga menilai peran masyarakat juga dibutuhkan di sana. Kepedulian masyarakat juga dibutuhkan di sana. Tapi wali kota juga menyiapkan kesempurnaan jadi itu. Kalau TPS mana tempat TPS-nya? Kalau ngomong sampah, ada yang sampah organik, anorganik, mana organik dan anorganik dengan organiknya. Kalau TPS, mana TPS-nya. Mengangkut, siapa mengangkutnya. Jadi kearifan itu kita nilai tentu juga berdasarkan dari semua sisi itu. Kalau saya melihat kalau bisa dipilah-pilah dari masyarakat, lalu penentu RT RW desa itu, yang penentu di atas kan adalah presidennya adalah wali kota. Dia bisa menentukan hitam putih. Dia bisa menghukum. Dia bisa mengapa? Karena dia punya kuasa, dia punya uang, dia punya dana. Artinya, saya bukan memenangkan warga. Warga di saat membuang sampah, didenda dong. Kalau membuang TPS, dihukum dong gitu. Oh, pemerintah tidak mau. Nah, itu lain persoalan lagi. Kenapa tidak mau? Kan sudah ada perda. Sudah denda sampai berapa juta, 5 juta, 6 juta. Tapi perda itu tidak dilakukan. Bicara perda kadang-kadang hanya dilakukan untuk alat, untuk menjolok adipura tadi. Salat adipura itu harus punya perda sampah, ada. Tapi implementasinya belum dilakukan belakang. Lalu masyarakat tidak patuh. Tak bisa juga menyelesaikan masyarakat tidak patuh karena pemerintah juga tidak tegas gitu. Coba saya contoh kecil aja. Watan, dia perokok, dia pergi ke Singapura. Singapura. Sampai di airport dilarang merokok. Dia pergi ke pojok, dia tetap merokok. Dilarang buang sampah. Dia buang sampah sampai tetap dibuang kepada di tempat WC di mana-mana, gitu kan? Lalu Watan tadi
Terbang ke Singapura. Di Singapura peraturan yang sama, di airport yang sama, orang yang sama. Sudah asam mulutnya ingin merokok, tak merokok dia. Tak merokok. Lalu kita tegur, Tan, kenapa kau nak merokok? Nggak bisa. Tak Singapura nak main-main. Habis kantong aku berapa dolar. Kalau aku mau rokok, kalau mau apa kena denda. Lah di Pekanbaru kenapa? Pekanbaru itu tidak saja. Sekarang kita tinggalkan makanya ya saya tetap mengingatkan kesalahan di wali kota. Kesalahan di wali kota. Oke. Jangan abang bela. Kita tinggalkan kita tinggalkan soal sampah. Silakan. Nah, sekarang kita soal banjir. Oh, banjir. Nah, banjir. Oh, ini sekarang nampaknya. Ini musim penghujan ya. Musim penghujan. Iya, musim penghujan. Nah, kalau setiap musim penghujan ini dari dulu sampai sekarang ada jalan yang sudah jadi danau, ada parit yang sudah jadi laut, mobil pun tak karuan lagi. Gimana? Apa ini hampir-hampir mirip juga ini penanganannya dengan sampah ini? Ya. Awal tadi sudah dijelaskan, pengolahan sampah adalah sistem. Saya juga menyinggung salah satu dari sistem sampah ada sistem drainase, ada sistem jaringan, juga termasuk sistem jaringan. Artinya sampah yang keluar dari kamar mandi, dari wastafel itu masuk ke parit rumah, masuk parit lingkungan, RW RT sampai kepada kecamatan, sampai katakanlah ke Sungai Siak, tak boleh terputus satu. Tak boleh terputus. Di saat terputus itu akan terjadi genangan. Orang Pekanbaru katakan banjir. Itu bukan banjir, Bang. Itu genangan. Genangan air yang tak tahu lagi kemana dia tidak lari. Akhirnya orang tercobor masuk ke Bondar katanya. Tak ada tempat pembuangan air. Tak ada tempat pembuangan air, itu kadang tersumbat sampah. Ya, pada perilaku masyarakat juga salah satu sistem tadi berpengaruh di sana, membuang sampah sembarangan. Kadang kulit durian, Sungai Sahil itu kadang spring bed dicampakkan ke sana gitu kan. Ini juga kepedulian seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Harusnya kita membuat master plan drainase. Master plan drainase itu mengatur. Kalau ibarat Pekanbaru ini adalah meja Pak kita berdiri tadi, ini adalah konturnya irama ini. Makanya jalan-jalan masa lalu itu kenapa kalau 9 begini dia mengikuti kontur. Nggak boleh melangkah terlalu jauh. Artinya airnya juga begitu. Air kan menggunakan daya gravitasi. Artinya kalau kita campakkan gitu jatuhnya pasti ke bawah, nggak mungkin terbang ke atas. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ada dulu namanya hukum Archimedes. Ya, air diberikan tekanan dia akan meluap ke depan gitu mencari titik terendah. Titik terendah di sini itu adalah parit, sungai dan sebagainya gitu. Jadi kalau abang katakan tadi jalan, mungkin jalannya terjadi cekungan. Lalu parit kiri kanannya tertutup sehingga terjadi terendam jalan. Saya sering juga iseng mengatakan di saat musim banjir bertambahlah jumlah anak sungai di kota Pekanbaru. Tapi masa sekaliber pemerintah kota di situ ada PUPR, ada Bapeda tidak memiliki master plan drainase. Itu dia. Sampai saat ini tidak ada master plan drainase kota Pekanbaru. Konon kabarnya ada beberapa tim sudah menyiapkan, tapi itu baru apakah sudah diimplementasikan kepada Perwaku atau Perda saya belum tahu. Tapi sampai saat ini yang lama sudah ada sebenarnya. Tapi waktu itu penduduk Pekanbaru kan baru 400.000 gitu. Sekarang kan 1,2, artinya tidak representatif lagi. Waktu masa itu master plan itu dibuat, Tampan itu masih jadi kawasan hutan. Jadi sampai sekarang master plan itu tidak ada. Harusnya dari master plan itu kita bergerak di dalam peta tematik drainase tadi sudah nampak mata panah aliran airnya kemana dari tinggi ke rendah itu. Di saat kita katakanlah misalnya membuat parit di depan ini tergenang, parit ini mengalir kemana, via mana, akhirnya di mana. Di saat terputus sedikit ya, itu harus dipotong keterputusan itu biar dia tetap lancar. Karena harusnya dia mengalir kemana semua parit ini? Semua parit ini mengalir kan ada hierarki lagi. Ya. Jadi parit rumah, lalu ke parit lingkungan ke kecamatan pada itu sampai ke parit besar, nanti ke parit sampai ke sungai-sungai Sahil, Sungai Sibam, Sungai Sagu, terakhir endingnya ke Sungai Siak. Bagi daerah yang mengarah kepada Sungai Siak itu tadi. Tapi ada lagi arahan mungkin dari kita, mungkin daerah Pandau ini sampai ke bawah itu arahannya nanti ke Sungai Kampar. Tapi sungai-sungai itu sudah tak ada lagi, saya tengok Pak Mardianto. Maksudnya rata-rata sungai-sungai kecil yang Pak Mardianto sebutkan, Sungai Sahil, Sungai Sibam, Sungai Sagu gitu ya. Itu kan sudah berdiri perumahan rata-rata. Itu dia. Itu persoalannya juga terjadi, saya tetap lagi menyalahkan wali kota. Karena persoalan sungai itu sudah tertutup, dibangun oleh perumahan. Dulu ada kasus di Jondol, dulu kita hebohkan sampai Jondol. Tiang rumahnya masuk di sungai itu. Kalau membangun rumah ada lagi prosedurnya Bang, membuat IMB. IMB itu artinya izin mendirikan bangunan. Kalau tidak ada IMB,
Tak boleh gitu. Jadi kalau dia katakan punya IMB membangun di pinggir sungai, karena ada lagi hukum lingkungan hidup, Undang-Undang 32, ada lagi Undang-Undang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2007 mengatur ada namanya sepadan sungai. Sepadan sungai ada namanya green belt. Kalau Abang dengar di RPP, green beltnya itu misalnya itu 50 sampai 100 meter di bibir sungai diharamkan membangun. Sekali lagi, diharamkan membangun. Kalau ada membangun, ya dari bibir sungai ke darat. 50 meter coba dibangun. Menjadi jalur hijau. Iya, itu kena green belt jalur hijau. Kenapa? Sumber mata air, sumber biawak dan buaya untuk kawin. Karena mungkin buaya dan kadal itu kawin dalam air. Nah mungkin dia harus ke darat. Hutan lah tempatnya. Kalau itu sudah kaki rumah gimana lagi? Sama aja kita membunuh masa depan, mengeksekusi masa depan para binatang-binatang apa tadi tidak bisa lagi berkembang. Nah, ini juga kalau ada pertanyaan kenapa tertutup, tentu karena terjadi penangkalan, kena rumah dan sebagainya, saya salahkan lagi dinas terkait kenapa mengizinkan. Oh dia tak ada izin, tangkap dong. Seperti Singapura. Tak mungkin lah tak ada izin. Siapa sekarang berani bangun perumahan? Nah, kalau ada izin di Undang-Undang 26 tahun 2007, sudah keras sekarang Bang. Siapa yang memberi izin, siapa yang mengingkari izin, keduanya ACDC dia kena semuanya. Dihukum. Cuman hukum kan kadang tajam ke atas, tajam ke bawah dari tajam ke atas. Itu dia. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul ke atas gitu dia. Harus ketegasan. Jadi wali kota dia bilang, saya pernah juga wali kota menyalahkan gitu. Bung Mardianto sebagai perencana yang salah. Loh kok saya salah Bang? Kan Mardianto yang buat tata ruang. Oke saya membuat tata ruang, implementasikan Bang. Nah, karena kalau itu salah rencana kami jangan lakukan. Tapi masalah sempadan dan saat itu diapakan? Itu memang sudah aturan di undang-undang. Ada beberapa undang terkait yang melindungi itu. Undang-undang lingkungan hidup, undang-undang penataan ruang, undang-undang kehutanan, undang-undang sungai mengatakan itu. Karena dimanapun terjadi pohon, biasanya ada sumber mata air. Jarang mata air tuh timbul di padang pasir. Kecuali cerita siapa Nabi siapa tuh yang lari-lari dia apa tuh? Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kan kakinya menggerak-gerak keluar itu kan. Di kurun itu kuasa Allah yang ada. Tapi rata-rata ada pohon, ada air, ada sungai. Karena akar-akar pohon mencengkram ke bawah itu akan menghadirkan para cacing, akan mengemburkan tanah-tanah yang ada, menimbulkan sumber-sumber mata air. Mata air itu akan mengalir ke sungai. Sekarang mau bicara Sail, Sago, dan Sibam dan sebagainya, Sungai Batak dan sebagainya itu sekarang sudah menjadi drainase besar, menjadi tempat pembuangan sampah. Kalau kita tidak jeli ke depan, ingat ke depan 10-20 tahun lagi jangan-jangan Sungai Siak menjadi parit besar di Provinsi Riau, bahkan ibu kota ini. Tinggal kenang. Oke, pertanyaan saya terakhir untuk Pak Mardianto. Ya. Apa solusi yang akan Pak Mardianto berikan kepada pemerintah kota baik dalam hal penanganan sampah maupun banjir? Ya. Yang pertama sampah dulu mungkin ya. Kalau sampah saya rasakan perlu dilakukan evaluasi lagi. Sekarang kan ada dua alternatif yang dikembangkan wali kota. Satu dilakukan kepada masyarakat, partisipasi masyarakat diperankan dengan camat, lurah dan sebagainya LPM. Satu lagi di pihak ketiga. Kita lakukan pembanding. Kalau akademisi kita begitu membanding. Dua alternatif. Dengan alternatif seperti ini ada kita namanya SWOT ya Bang. SWOT itu Strength, Weakness, Opportunity, Threat gitu ya. Kalau bahasa konsinya kekepan, kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang. Kekepan tadi itu perlu kita analisis mana yang lebih baik. Kalau begini. Kalau itu yang terbaik secara kita lakukan secara akademik, lalu kita serahkan ke situ. Secara kasat mata saya lebih cenderung diserahkan pada pihak pemerintah kecamatan dan itu. Sehingga wewenang, partisipasi terhidupkan. Tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawab lebih besar, dia akan tersentuh hatinya kalau digagal dia malu. Kan rasa kemaluan kita dan biayanya pun tidak terlalu besar. Iya, biaya tidak terlalu besar dan bisa warga setempat yang menganggur diperankan untuk mengangkat, diperankan untuk mengambil ke rumah-rumah, memungut retribusi. Ingat, retribusi yang diumumkan di Perda itu adalah kalau kita dalam orang hukum bicara retribusi dengan pajak berbeda. Retribusi itu adalah dipungut apabila ada pelayanan di sana. Kalau tak ada pelayanan tak boleh. Tapi kalau pajak 10 pun mobil taruh garasi mati pajak dibayar. Tapi kalau retribusi parkir 10 mobil di garasi tak perlu bayar parkir. Kalau tidak parkir di badan jalan. Artinya retribusi akan bisa dipungut kalau dilakukan pelayanan. Kalau pihak ketiga rasanya pelayanan kurang. Nah, jadi susah juga nanti masyarakat di masa itu. Itu dia. Itu yang. Lalu masalah yang lain perlu lagi di sampah ini kita buat juga master plan-nya. Di mana kantong TPA, di mana kantong TPS, di mana kantongnya.
TPS itu jangan dibuat seperti namanya, tempat pembuangan sementara. Misalnya ada tanah bangsap dekat Kulim sana kosong, dia berada di pinggir jalan. Dibuatlah orang buang sampah TPS. Sampai keluar dilarang buang sampah ini kecuali anjing. Tambah banyak sampah, dilarang buang sampah ini CCTV. Tengok tak ada tipuan nih, buang lagi sampah. Sampai sekarang dibuat orang lebih kecil, lebih dibuang buang sampah ke tanah ini, ditonjok kepalanya kan. Takut orang baru. Jadi masyarakat ini nampaknya memang hukumnya pakai hukum karma seperti itu. Hukum spanduk enggak bisa lagi. Enggak bisa lagi. Gaya Singapura saya katakan. Bisa tertangkap denda sekian loh. Kalau perlu dompet jadi kosong, ketakutan orang. Ketegasan itu yang kita harapkan. Yang terakhir, pemerintah harus tegas. Aturan yang dibuat itu diimplementasikan. Jangan hanya untuk menjolok Adipura lalu hilang tak ada bekasnya. Lalu yang kedua tadi masalah banjir. Banjir titik tolak yang pertama kita buat master plan-nya. Sehingga dimanapun proyek drainase ingin dibuat, mata pandang kita mengacu kepada mata panah tadi. Kalau mata panahnya ke kiri, maka drainase itu dimiringkan ke kiri. Karena konsep pengaliran air yang ada di Kota Pekanbaru saat ini menggunakan gaya gravitasi bumi, bukan mekanisasi. Kalau mekanisasi, air yang dalam di bawah sumur bor kita ditarik ke tangki sekian puluh meter, ada mekanik lewat ke atas. Kalau kita drainase kita adalah menggunakan gravitasi. Artinya rambutan itu jatuhnya ke bawah. Air mengalir tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau ada meninggi seperti tangan saya seperti ini, gitu, misalnya ini berarti rendah. Kalau kita buat parit dibuat di sini, berarti paritnya harus dari siku saya ini harus miring sampai ke bawah. Jangan diikuti parit naik, jalan naik pula paritnya. Itu yang terjadi sekarang. Nggak jelas airnya. Nggak jelas. Apa dibuat? Karena di spek dan TOR dan RAB itu dibuat, ukuran paritnya 1 kali 1 meter. Lebarnya 1, dalamnya 1, ketinggiannya 1. Sehingga jalan seperti jalan saya, mana 1 meter. Sampai di sini, sepanjang air cenderung datar ini seperti ini, turun dia lagi. Akan tergenang sini bang. Kapan dia meluap? Apabila melebihi baru meluap. Tapi hujan 2 jam tuh mengenang ini menunggu resapan. Makanya bagaimana caranya? Potong kompas di sini. Jauh miring. Artinya parit yang dibuat di sini bisa kedalaman 1 meter, sini 1,5, sini 2 meter, sini 3 meter, sini 4 meter, sini 1 meter. Artinya harus miring ke bawah. Itu termunculkan di master plan drainase. Sehingga semua proyek masuk ke master. Master plan itu ada rencana induk. Itu induk semangnya. Itu kompasnya. Kalau itu tidak ada, susah. Apa yang terjadi sekarang? Saya katakan ini berbasis proyek. Kalau udah berbasis proyek, dapat pi berapa, dapat apa berapa, itu yang tak apa. Maka ke depan selesaikan master plan, lalu jadikan itu kompas, patuh semua leader-leader itu untuk membangun ke situ, ikuti itu. Di saat kontraktor tender itu tidak mau itu, langsung di blacklist, langsung dipotong. Kalau perlu dipidanakan. Langsung pidanakan. Itu jika kontraktor profesional. Tapi kalau ditunjuk-tunjuk juga, ini ponaan, ini adik, ini punya bangsa, tidak bisa juga. Baik, Pak Mardianto. Itu dia. Terima kasih, enak sekali bincang-bincang. Tapi waktunya siang terlalu ini pendek. Waktunya agak pendek. Ini. Saya minta ulang lagi lah nanti, gitu. Dengan tema yang berbeda. Baik, sahabat UIR, kita akan kembali bertemu dengan episode yang berbeda, narasumber yang tidak sama. Hari ini kita cukupkan bincang sore kita dengan Pak Mardianto Manan. Selalu ikuti channel ini dan jangan lupa like, share, and subscribe UIR Official agar Anda tetap mendapatkan informasi terbaru dari ruang akademisi Universitas Islam Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.